kemudian akhirnya meninggal juga kan gitu loh. Mungkin bisa lakukan screening. Mungkin teman-teman bisa sharing-sharing. Kalau saya sih dia identifikasi baru 6. Kemarin tuh udah sempat saya share juga gitu. Nggak tahu orang ada nggak tuh orang yang ini orang yang bisa ditampilkan nggak tuh atau gimana tuh? Yang kemarin itu yang gue share Ron, gitu. Kalau bisa. Nah, kemudian juga mengingat dalam beberapa hari ke depan ataupun mungkin teman-teman juga kan hari ini banyak yang melakukan WFH ya, kebijakan dari perusahaan dan mungkin besok juga. Nah, intinya OJK meminta kepada kita perusahaan untuk meningkatkan juga eh, security-nya ya, cyber security. Nah, itu ditingkatkan karena bisa jadi ya mungkin ada teman-teman yang daerahnya nggak begitu yang aman tenang-tenang akhirnya pada ke kafe terus kerja di kafe. Nah itu kan bisa aja terjadi kebocoran-kebocoran. Karena dalam situasi seperti ini para hacker-hacker juga paham nih mereka pada ini nih work from home nih, apa yang bisa mereka lakukan untuk bisa melakukan ini kebocoran data gitu loh. Nah, itu juga mitigasi potensi klaim. Nah, mungkin dari ini kaitannya dengan yang tadi itu tadi, yang proses klaim, mungkin ada hal-hal misalnya sifat-sifat yang tidak tidak apa namanya, tidak terlalu penting, ya, bisa dikesampingkan lah persyaratan-persyaratan yang bersifat administratif. Nah, kemudian juga ada sebenarnya permintaan dari Pak Iwan juga terkait dengan coverage nih. Nah, intinya kalau kalau saya tangkap dari Pak Iwan itu adalah terkait dengan yang namanya exclusion itu minimalisasi gitu loh. Jangan terlalu strict juga gitu loh. Tapi kalau ya memang nggak ada polisnya, ya nggak bisa di cover, ya enggak. Tetapi kalau ada polisnya, terus jangan sampai ntar yang tadinya ya melenceng-melenceng ditarik ke yang unfavorable gitu nah definisinya. Dan diharapkan bahwa itu tidak diterapkan agar bisa memberikan citra yang baik kepada industri asuransi, khususnya industri asuransi syariah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dan diharapkan kita sih bisa memberikan data ya, data awal ke Pak Iwan atau OJK pada pukul 8 nanti malam. Mungkin teman-teman ada pertanyaan, mungkin ataupun mungkin para DPH lain yang kebenaran tadi hadir juga, karena saya sedikit agak telat waktu saya hadir tuh Pak Iwan tuh sudah bicara apa gitu. Mungkin siapa? Pak Husna, ada yang mau ditambahkan atau Bu Tati ada nggak tuh? Baik Pak, dari saya rasanya cukup Pak. Intinya adalah dengan adanya kejadian ini, OJK mau melihat seperti apa besarnya eksposur di masing-masing wilayah. Artinya pertama ada pemetaan wilayah dulu ya, misalnya di Surabaya, Jakarta, berapa eksposurnya, berapa premi, dan kira-kira berapa klaimnya dari masing-masing lini bisnis yang berpotensi untuk kerugian. Tadi disampaikan potensi lini bisnis untuk yang mengalami kerugian itu antara lain kendaraan bermotor, properti, mungkin juga ada billboard, mungkin juga ada personal accident mungkin kalau di general ya. Hmm, Antara lain data yang diperlukan sih sebetulnya itu mungkin Pak ya. Dari sisi itu Pak. iya. Mungkin dari Pak Brian, mungkin mungkin dari kaitannya dengan Shopee nih, ada nggak pengaruhnya juga? Apakah mungkin yang beli dari situnya ada mungkin karena ini mungkin yang Pak, kita Pak ingin jelaskan Brian yang dari pertama. kita bisa Pak, bukan dari Shopee Pak. Iya iya dari kita bisa. Maksud saya paling tidak bisa bisa inilah bisa apa namanya bisa kelihatan barangkali. Terutama yang UMKM gitu loh. Ya, sejauh ini sih mestinya exposure di asuransi kita minim ya. Cuman memang kita bisa grupnya sendiri kan memang ada mungkin mendukung ya tim medis dan ambulans yang kemarin ya. Tapi itu di luar benefit asuransi kita sih. Tapi kita pantau terus, Pak. Nah, mungkin tadi ada inisiatif-inisiatif Pak Brian mungkin apa yang dari kita bisa sendiri yang ini mungkin bisa disampaikan juga ke sekretariat agar kita bisa juga menunjukkan bahwa mungkin dari yang namanya asuransi juga selain hanya coverage juga ada dukungan-dukungan lain gitu loh. Terima kasih. Yang lain mungkin? Ya. Tanya boleh nggak Pak Rudi? Nggak boleh.
Waduh, ya udah deh. Tetap maksa ya, Pak. Jadi, terkait tadi Pak Rudi bilang stress test untuk data-data mungkin tadi benar exposure-nya minimum. Tapi terkait tadi stress test yang terkait dengan investasi, apa juga harus malam ini juga Pak Rudi Enggak, disampaikan? Terus kalau skenarionya apa? kalau Maksudnya kita lihat tadi yang tindak lanjutnya itu yang saya lihat, yang diminta tuh laporan awal klaimnya itu aja. oke. Untuk Kalau yang stress test siap-siap kerja aja. tesnya itu enggak, paling tidak kalau di ini bisa kelihatan kalau ada alert mungkin bisa disampaikan ke OJK gitu loh. Mungkin juga jangan saya ke kita juga, nanti bahaya juga kalau. Baik, skenarionya tergantung kita aja ya Pak, nggak ada arahan ya, tergantung kita kalau risk management biasa ya Pak. Eh, ya pasti stress testnya itu kaitannya dengan adanya perubahan Oke. nilai pasar lah. Siap, thank you Pak. Ya. Nambahin sedikit Pak Rudi, Ya. itu di chat udah saya tulisin nama-nama korban ya. Ini saya ambil dari chat Pak Rudi ke saya. Mungkin teman-teman yang dari sektor jiwa bisa melihat apakah daftar nama ini sebagai pemegang polis di perusahaan masing-masing, sehingga kita bisa dapat apa namanya tadi ya, estimasi klaim yang mungkin terjadi dari impact dari kegiatan Kamis Jumat minggu lalu. Itu Iya. sih Pak Rudi. Mungkin yang lainnya Ya. silakan. Ya, terima kasih. Itu jangan lupa mungkin bukan hanya jiwa juga ya, mungkin barangkali ada PA juga nih. Karena kan di sini ada juga nih motorcycle ojek online nih. Barangkali juga di cover oleh umum. Ada ini ya teman-teman, supportnya dari teman-teman benar nih, karena kami juga dituntut oleh OJK nih untuk bisa memberikan data nanti yang diminta. Iya Pak. Bu Asina, Nanya, silakan tadi angkat tangan. ya Pak Roni sama Pak Rudi nanya, itu memang datanya sudah kita dapat, tapi karena bentuknya hanya nama, tentu yang kita lakukan pengecekan sebenarnya sebelum ini juga kita melakukan pengecekan, tapi kan kita nggak bisa identify ya, karena kan biasanya kan harus pakai nomor KTP gitu. Jadi ini based on apa sih sebisa mungkin yang kita bisa lakukan lah ya, karena tanpa nomor NIK akan sulit untuk identify apakah dia Gak kedaftar apa-apa, atau enggak. mungkin kalau misalnya mau sekedar informasi aja bahwa ada kesamaan, misalnya kita sebut kesamaan nama lengkap misalnya, namun masih dilakukan further investigation kan untuk terkait dengan misalnya NIK atau apa gitu. Kalau memang masih ada kesamaan, soalnya di tempat kita juga ada, maksudnya di tempat saya di Aksa Mandiri juga ada nama, tapi setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut itu nggak ada ini. Kan bisa kelihatan misalnya nama yang bersangkutan tadi si Avan misalnya Jakarta gitu. Ternyata di Allianz Avan nama persis, tapi ininya di Surabaya atau di Makassar. Nah itu kan nggak mungkin nyambung juga gitu. Iya, noted. Nah untuk yang pelaporan ini akan ada template-nya dari AASI atau orang sendiri-sendiri nyampeinnya atau Ya, gimana? kita sih nggak ada ini, tapi kalau lihat dari awal klaim, kita lihat itu aja ya, misalnya lokasi, status, pertanggungan, percepatan gitu. Itu juga kalau misalnya kemudian juga kalau ada misalnya untuk yang umum, ya misalnya aliansi umum gitu ya, terkait syariah misalnya, ada yang mengcover barang milik negara gitu, aset milik negara. Nah, jumlahnya kira-kira berapa atau melalui konsorsium dengan bagian sekian gitu. Bisa disampaikan juga aja. Gitu. Oke. Ya, ataupun terkait nomor 3 misalnya mitigasi potensi klaim. Ya, misalnya Allianz Syariah melakukan relaksasi terkait dengan persyaratan misalnya. Dia mengestablish proses tertentu, tidak perlu apa gitu. Yang penting ada apa. Kayak dulu misal kita melakukan ini, misalnya zamannya tsunami gitu loh. Iya sih. Gitu. Seperti dulu itu kayak gitu-gitu kan. Pas seingat saya waktu itu tsunami kan kita bingung nih gimana nih terkait dengan
bukti kematiannya dan segala macam. Nah, tapi kan kemudian ya istilahnya industri melakukan ini bersama, wah ini tidak perlu gitu. Ya mungkin ada lagi yang mungkin perlu kita lakukan gitu. Nah, mungkin nggak semua perusahaan yang saat ini sudah melakukan itu, tapi mungkin kalau ada teman-teman yang melakukan itu atau mempermudah itu kan lebih bagus. Jadi kan kita bisa merupakan satu pionir atau satu contoh bahwa ini loh kita aja bisa, masa yang lain nggak bisa. Nah, itu yang perlu kita lakukan gitu. Karena ini juga menjadi contoh bahwa kalau memang misal kita memberikan satu servis yang lebih baik, kan kita juga menunjukkan kepada masyarakat bahwa ini asuransi syariah ini memang ada untuk masyarakat juga gitu. Tetap kita pada akhirnya melihat juga ya apakah memang benar istilahnya persyaratan ini must have atau nice to have, kan itu kita bisa lihat juga. Pak Rudi, apakah ada standar template-nya yang sudah diberikan ke perusahaan asuransi masing-masing? Nggak ada. Nah, kita juga nggak ada template-nya sebenarnya, kita juga Free bingung. format ya jadinya. Iya, free format aja. Nah, nanti kita ini aja deh, kita yang penting tulis aja apa yang dilakukan, tapi dengan poin-poin yang itu tadi. Contohnya nih untuk yang misalnya yang general itu tadi saya bilang, kira-kira exposure-nya berapa, penjualan di daerah wilayah tersebut berapa, ya, dan exposure seperti itu, UP-nya berapa, nggak apa-apa itu model awal dulu itu seperti itu, karena kan sebenarnya Pak Iwan tuh pengen tahu juga, kan belum tentu semua juga segitu, tapi kan memang untuk mendapatkan klaim yang jelas kan memang nggak mungkin sekarang kan pasti berapa lama. Tapi kan sebenarnya kalau di general harusnya ada kewajiban kan dalam waktu tertentu harus memberikan informasi bahwa terjadi apa. Mungkin itu. Thanks, Pak Rudi. I think we can also check our catastrophe coverage in place karena satu event jika ada banyak klaim. Iya boleh Pak. Ya, cek dan keep tracking claims ya, semua health dan life of course juga semua. Oke. Insyaallah. Oke, terima kasih Pak. Tapi exposure Pak untuk wilayah-wilayah cukup tinggi. Mungkin ini aja Pak, tidak terlalu harus misalnya Jogja atau kira-kira area yang terimpact gitu loh. Tapi kita ada berapa ribu orang dari satu kota, susah lah. Oke. Tapi kan kalau live Pak, if you can see the victims kan nggak ini Pak, nggak banyak. No. Gitu. Victim kita lihat tapi exposure. Ini claim exposure ya, bukan full coverage exposure ya. Oke. Claim exposure ya, jika kita sudah lihat, kita sudah fast track lah, insyaallah. Oke Pak, sudah. Oke, teman-teman ada ini lain, pertanyaan lain? Pak Rudi. Ya. Iya Mbak. Sorry, saya nyambungin tadi teman-teman sampaikan terkait template. Saya sih usul nanti untuk mempermudah teman-teman ASI juga melampaikan laporan ke OJK, baiknya sih dibikin template. Jangan sampai nanti teman-teman kan juga kirim mungkin injury time juga ya sambil dicek di internal masing-masing. Kemudian teman-teman ASI harus merekap lagi dengan format yang berbeda-beda. Jadi kalau usul saya kalau bisa dibuatkan template aja supaya nanti kita isinya juga lebih mudah dan khawatir nanti ada informasi yang kita terlewat untuk disampaikan sementara itu material misalkan. Itu satu Pak. Yang kedua terkait yang tadi konsorsium barang milik negara, usul saya sih karena ini kan konsorsium jadi artinya teman-teman yang jadi koordinator atau jadi leader itulah yang harusnya sih punya data yang lebih kompleks di internalnya masing-masing. Gitu aja Pak usulannya. Thank you Pak. Ya, boleh aja mungkin bisa dibantu sekretariat, mungkin Pak Im juga Pak Ustaz, kira-kira untuk ini gimana enaknya. Nggak usah terlalu perfect banget, tapi paling tidak ada sesuatu yang bisa dibaca lah, yang lebih mendekati reality. Ya. Mungkin itu aja kalau Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya nggak ada pertanyaan lain, tapi sekali lagi mohon kerjasamanya karena
Karena apa namanya ini selalu ditanyain nih, kemarin saya juga ditanyain terus nih, kemarin sempat WA sama Pak Usna, Pak Iim juga, Pak Yuri juga. Pak Rudi, izin bertanya Pak Rudi. Ya, ini apa nih, Ron? Pak Rudi mau nanya, nanti data yang disampaikan ke OJK bentuk itu summary atau detail per report per ini atau gimana Pak Rudi? Siapa nih? Ini nggak kedengeran suaranya? Pak Rahadi Astra tadi. Oh, Pak Radi, maaf, tadi nggak kedengeran. Ya Pak Rudi, izin untuk tanya, nanti disampaikan ke OJK-nya itu adalah summary bentuknya atau detail per masing-masing laporan eksekutif itu atau gimana Pak Rudi? Pak Usna atau Pak Yuri atau Pak Im tadi pagi gimana ya Pak Iwan ya ininya? Minta detail ini atau besarannya aja ya? Pak, kalau tadi yang saya tangkap Pak, kalau untuk jiwa itu kan simpel aja sih sebenarnya, nama terus UP-nya berapa. Simpel itu aja sih Pak. Kalau untuk yang stress test itu lebih ke unit link tadi yang Pak Iwan sampaikan ya. Kira-kira dampak ke pesertanya berapa? Artinya total dana unit link terus diasumsikan dengan penurunan di IHSG misalnya, begitu sih Pak tadi yang Ya saya mungkin tangkap Pak. bukan hanya itu juga kan, tapi terkait dengan solvabilitas juga, bukan hanya ke Ya, produk. solvabilitas, betul. Gitu loh. Nah, untuk yang misalnya yang jiwa mungkin nggak terlalu detail kali ya, mungkin besarannya, exposure-nya berapa kali ya, lokasi di mana. Tapi itu tadi ada per ini kan ya, per versus premi ya. Mungkin premi besaran aja kali ya. Iya, premi bisa Pak, boleh tambahin. Mungkin makanya nanti kita coba itu aja di kira-kira nanti dibantu untuk template ini kira-kira apa aja. Mungkin itu aja kalau Bapak Ibu udah nggak ada pertanyaan. B, nanya Pak Rudi, untuk yang asosiasi lain apakah ada di sana ya? Dari AJ? Ada. Oh, Ada jiwa, umum konven juga ada. Oh, baik. Oke. Belum dapat infonya. Pasti nanti dimintai sama. Itu karena itu juga yang saya dapat itu dari Pak Iwan yang ngasih pas tadi pagi. Walaupun tadi nggak ditayangin, cuman setelah itu dikirim WA. Oke, thank you. Ya. Oke, Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih atas waktunya dan kami tunggu datanya sampai pukul 8 malam. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Rudi ya. warahmatullahi Pak Roni. wabarakatuh. Terima kasih Pak Rudi.